Halo Batas People, kembali lagi di Batas, ruang cerita tanpa batas. Kembali lagi dengan host magang kalian yaitu Savero, yang siap menemani waktu kalian nih. Pagi, siang, sore, malam, mau kalian makan di warsun atau dimanapun, kembali lagi di Batas. Yang dimana kalian pasti udah nunggu lama nih, kapankah take konten Batasnya? Iya, karena libur panjang, jadi kita bakal up konten nih yang sangat amat seru dan bakal menyangkut masa depan kalian. Yang dimana tentang A Closer Look at BA. Yang dimana ini khusus banget nih buat anak-anak BA angkatan 25. Kenapa? Karena itu menyangkut jurusan kalian di masa depan nanti nih. Buat kalian mau nanti dream jobnya apa, nanti kalian mau masuk jurusan apa, ini bakal kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke inti topiknya, jangan lupa buat subscribe dan juga follow channel dari Batas supaya apa? Kalian gak ketinggalan nih cerita-cerita menarik yang ada di konten Batas. Jadi karena tadi kita bersama Abang Ganteng, sekarang kita bersama kakak cantik. Boleh dong perkenalan dirinya. Dari kiri dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalin, nama aku Aruni. Aku dari BA Batch 24. Oke, kanan. Halo semuanya, aku Natali, aku dari BA Batch 2024. Karena kita masih belum tahu, mari kita tebak jurusan. Boleh dari Kak Aruni, matkul favoritnya apa? Oke, karena belum tahu nih ya, kayak dari major concentration apa. Jadi matkul favorit aku di concentration kali ini adalah value innovation, guys. Value innovation. Masih terlalu jemuk ya. Dosen. Dosen favorit buat value innovation itu udah pasti Seroy. Oke, udah ketebak. Kanan kali. Aku kayaknya kalau aku bilang ini kayak tahu deh apa. Apakah itu? Data science. Oke. Tadi Bang Baru sudah menyebutkan data-data. Berarti apa? DB. Apakah betul? Betul. Oke, karena ini Katin. Ceritakan masa-masa maba kalian sebelum kalian masuk ke DB nih. Matkul favorit kalian kan data science, satu lagi data innovation. Gimana bisa suka sama itu? Kenapa alasannya? Dari aku dulu. Kiri. Oke, kenapa aku suka sama value innovation? Karena jujur di concentration aku itu tuh kayak bagus banget guys. Kayak bagusnya kenapa? Karena aku udah real pegang project. Kayak aku beneran megang satu company dan aku bener-bener ngolah social medianya mereka. Kayak itu kan lumayan banget ya buat porto aku dan itu berguna banget buat aku sekarang. Jadi aku bener-bener tahu nih kayak struggle dari company ini apa sih di sosial media, apa yang bisa aku benerin, apa yang bisa aku tambahin gitu buat membantu menaikkan increase profit dari company tersebut. Bisa lihat aura-aura bosnya dan ketua ini bisa terlihat di sini. Dari mana Tali? Oke, kalau aku sendiri kan favorite matkulnya itu data science ya. Dimana data science itu kita bisa recreate data visualization. Data visualization dari company. Misalnya ada data nih, Excel berupa data dari company. Nanti kita mau lihat revenue mereka atau yang berkaitan dengan bisnis mereka, kita bisa bikin dashboard data dari mereka seperti itu. Oke, yang di kiri jiwa bosnya kuat, yang di kanan jiwa-jiwa aura wanita pintar dan sangat amat disiplinnya terkeluarkan. Boleh dong, kakak cantik sekalian, di-spill. Kenapa kalian mau masuk DB? Terus ceritain juga di DB itu belajar apa sih selama kalian di DB selama semester pertama nih? Karena aku kepo kan. Dari kanan dulu gantian, kanan tadi. Oke. Di DB nih semester pertama ada apa aja? Semester pertama ya. Jujur aku bener-bener di DB. Kalau semester pertama aku enjoy ya. Nah, kita matkul itu bener-bener seru banget kalau semester pertama. Managing digital, terus ada innovation yang dimana bisa buat portofolio kita yang kita benar-benar turun langsung ke lapangan, kita langsung ke company-nya, kita interview, kita benar-benar kayak pengen meng-increase revenue mereka seperti itu. Oke, kalau dari aku sendiri, jujur, aku kayak lebih suka di semester 4. Kayak especially karena aku di DB. Kenapa? Karena di semester 4, jujur, kayak IPK aku, GPA aku naik dari semester sebelumnya.
Terus juga karena aku tuh suka banget yang langsung real case yang kayak aku megang the company-nya gitu. Jadi kayak ketolong banget nih di DB, aku sering banget dapat case seperti itu. Terus juga dari real case itu aku juga nambah network juga kan. Aku lebih sering nih buat komunikasi sama pemilik PT-nya ini kayak gitu. Terus juga di DB jujur kayak awalnya aku mikir akan sulit gitu ya atau gimana, ternyata nggak sama sekali. Apalagi kalau misalkan kalian suka banget sama sosial media dan kayak suka banget nih sama marketing gitu-gitu buat konten, itu cocok banget sih menurut aku buat Iya, masuk DB. sama kayak misalnya aku pernah dengar katanya digital business itu ada masuk ke dunia hitungan. Sebenarnya itu enggak sih, kita kayak misalnya data science itu sebenarnya kita nggak masuk ke hitungan guys. Jadi kayak lebih ke mengolah data aja gitu. Ya, terus juga banyak mungkin dari kalian yang mikir kayak kalau misalkan aku di DB, aku bakal ngoding nih. Nggak ada Iya, sama sekali nggak ada. ngoding guys, karena kayak itu seru banget sih menurut aku ya. Dan aku jujur aku nggak bisa ngoding-ngoding, jadi Iya. kayak oke banget Iya. sih buat aku. Sangat amat fun sih. Berdasarkan cerita ini sangat amat menikmati nih DB. Nggak alasan tersendiri gabung DB. Tadi kan kalau Bang Bara tuh dari kecil nih sudah dicekokin yang namanya politik. Makanya dia tertarik dengan GB kan. Makanya passionnya di situ. Kalau dari kakak cantik sekalian, emang passionnya di situ atau masuk ke orang bingung yang dimana ikut kata temen? Apa tuh? Kiri. Oke, dari aku dulu, kenapa aku pilih DB? Karena sebenarnya dari awal aku udah tahu tujuan aku mau gimana sih, kayak gitu kan. Dari awal aku daftar BA pun, aku pilihnya udah konsentrasinya digital. Nah, terus waktu aku final year concentration, aku tuh lihat-lihat dulu nih, kayak apa sih kata-kating, kayak aku cari tahu apa kata-katain tentang DB, GB, HTB gitu. Terus yang lebih ke aku yang mana sih seperti itu kan. Nah setelah aku lihat, terus setelah aku pikir juga, kayaknya aku perlu another insight deh buat aku kayak tahu nih buat gambaran kalau aku di DB tuh aku mau kerja seperti apa sih, di GB mau kerja seperti apa, dan HTB pun mau kerja seperti apa. Setelah itu aku tuh lihat-lihat di LinkedIn gitu kayak, oh kalau misalnya banyak nih lowongan yang dia tuh lebih mengarah ke sosial media, marketing, digital marketing, terus data, karena kita di DB belajar Power BI, Tableau gitu-gitu. Jadi itu kan di requirement-nya itu ada di situ loh, kayak ada nih harus bisa Tableau, Power BI kayak gitu. Terus juga aku makin mantep lah buat pilih DB karena aku lihat juga mata kuliahnya kayak relevan buat aku dan aku suka banget sama yang namanya marketing, digital marketing, sosial media. Terus juga karena banyak real case-nya itu kita beneran megang dan itu bisa buat porto kita, dan aku mikir kayak oke, aku mantep buat ambil DB gitu sih. Udah di plan dari kecil ya, dari awalnya udah di plan banget nih, udah matang. Oh dari Kanata. Oke, so far sejauh ini aku mirip sama kayak Runi ya, karena dia juga teman aku buat kayak kita suka sharing-sharing bareng kalau soal pilih concentration. Ya dimana aku tuh emang dari awal emang udah mau milih digital business, tapi aku tuh abis itu agak sempet ragu, oh kayaknya global business juga menarik nih, aku juga gitu kan. Tapi setelah aku cari tahu global business itu bagaimana, aku jadi kayak pas denger kayak tentang politik, debate gitu-gitu, aku jadi kayak, wah kayaknya mundur deh gitu kan, karena emang personally aku tuh emang kurang ya soal politik, jadi aku kayak kayaknya nggak dulu deh, emang lebih passionnya lebih ke digital business. Terus in this era ya, kita kan emang lagi di dunia digital ya, jadi kayak emang banyak prospek yang dimana company-company itu bukanya itu yang di lewat digital begitu. Karena dari tadi aku dengar yang fun-fun yang sangat amat positif nih dari DB. Aku mau tahu dong, ada nggak nih enak-enaknya dari DB? Karena kan kemarin tuh HTB yang dimana examnya itu cukup challenging. Kalau tadi di GB itu bikin makalahnya itu lumayan rumit. Karena kan mereka tiap hari makalah. Kalau di DB gimana tuh? Karena tahu. Oke. Kalau misalnya kita masuk ke digital business ya, itu kalau kita ngikutin kayak final exam gitu, emang beratnya bukan berat sih, lebih banyak mata kuliah yang ke paper gitu. Jadi kita lebih menganalisis lebih dalam. Misalnya kayak di value innovation, kita tuh bikin paper tentang company. Jadi kita harus masuk lebih dalam company itu. Jadi kita harus benar-benar ngebahas gimana company tersebut. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya yang terberat
lebih ke pembagian waktunya karena kan kalau misal final memang mepet-mepet sekali kan deadline-nya kayak gitu. Benar juga kata Natali, kita tuh banyak paper cuman kita papernya tuh based on apa yang kita kerjakan. Jadi menurut aku lebih fleksibel dan lebih oke banget karena kita tahu nih secara real life di company tersebut tuh seperti apa. Jadi kita tuh bisa tahu kayak ini yang sebenarnya kita kerjain tuh arahnya kemana sih kayak gitu. Terus juga menurut aku itu aja sih yang susahnya paling lebih ke time management kita aja. Gimana sih kita nggak ngundur-ngundur tugas, nggak nanti-nantiin kayak gitu sih dari aku. Oke, pas udah masuk ke DB, terus sampai ada fase kakak-kakak cantik ini, kayak udah down banget nih gara-gara kena pressure, struggle yang di DB, terus akhirnya kepikiran nih, duh, apa gue pindah GB aja ya? Karena menurut info aku tahun kemarin, ada nih, kemarin tuh kata sernya itu banyak nih yang mau ke DB, akhirnya pindah ke GB, gara-gara entah itu matkulnya emang susah atau emang nggak cocok nih sama fashion aku. Pernah nggak tuh apa kayak gitu tuh? Haru nih. Dari aku so far nggak pernah sih karena memang dari awal kan aku pengennya seperti ini dan aku tahu kayak jalannya harus seperti apa dan aku tuh udah research lebih dalam lagi ke kating-kating aku kayak aku mau minta dong kayak kak boleh nggak ya aku lihat tugas-tugas kayak misalnya di DB tahun lalu tuh seperti apa sih terus kayak tugas-tugas di GB tahun lalu tuh seperti apa sih biar aku tuh dapat gambaran kayak oh tugasnya kan seperti ini apa yang harus aku lakuin jadi untuk kayak aku mau pindah jurusan pindah concentration gitu ya itu nggak ada sih aku tetap digital. Betul. Karena aku orangnya loyal ya. Aku loyal karena aku cukup enjoy sih di digital business ya karena emang menurut aku emang matkul itu seseru itu gitu kayak kita bikin konten buat pemasaran terus kayak tentang pemersatuan digital gitu-gitu kayak menurut aku seru banget dan sesuai dengan passion yang di awal emang harus sesuai dengan passion sih gitu aja. Kayaknya pelajarannya udah seru. Sekarang kita bahas dosennya. Dosennya gimana tuh? Ada nggak yang benar-benar dosen di DB tuh menurut kakak cantik sekali nih? Wah, ini dosennya enak banget nih. Benar-benar kayak masuk nih materinya ke aku, apalagi kalau ngejelasin. Karena kan contohnya tadi di HTB, dosen favorit Sir Felix. Kenapa? Sir Felix tuh orangnya sangat amat enjoy. Ngejelasin nih materi. Bla bla bla, 30 menit. Selesai nih 30 menit. Dah, cabut. Kasih tugas, selesaiin sendiri. Jadi anaknya benar-benar dilatih brainstorming. Kalau tadi di GB kata Kabara, yaitu Sir Agus. Kenapa? Karena dia benar-benar ngejelasinnya ilmu dagingnya benar-benar berdasarkan apa yang dia udah pernah alamin. Karena kan Sirnya itu pernah bergelut di bidang tersebut lah. Jadi banyak nih ilmu-ilmunya yang di-share nih ke murid-muridnya. Jadi Kabara tuh nganggapnya kayak, wah ini Sirnya benar-benar enak banget sih. Karena bisa bahas yang di luar dari buku juga. Kalau di DB ada nggak tuh? Kak Natali? Kalau sebenarnya menurut aku ya dosen-dosen di DB itu rata-rata enak semua. Ya dimana emang bener-bener kayak nyatu banget gitu sama kita. Jadi kita kayak nggak usah takut gitu loh sama kayak dosen kita. Jadi kayak ya udah aku ngerasa kayak oh chill aja kok asal kita tahu attitude kita ya, tahu kita mahasiswa dan mereka dan itu dosen kita. Jadi kayak enak banget. Terus ini sebut nama juga nih. Boleh. Oke. Kan promosi sekalian buat masuk DB. Oke. Banyak sih, aku nggak bisa sebut satu karena banyak banget kayak ada memang Granny, kalau memang Granny enak banget, baik banget. Terus ada Seroy enak banget, enak banget jujur. Kenapa tuh? Ini beda nih, enak banget ya kenapa? Ya, Seroy itu kayak nggak harus kita tuh kayak misalnya di kelas kayak kita ya udah ngobrol-ngobrol biasa, enak. Misalnya sernya lagi ngejelasin nih PPT gitu, terus nanti kita bisa kayak lompat nih, kadang kita suka cerita-cerita gitu, terus misalnya udah selesai kelas, kita bisa sharing-sharing kayak gitu, enak. Enak sih. Jadi nggak kerasa ngobrol sama dosen jadi Iya betul, jadi kayak ngerasa lagi belajar gitu, jadi kayak cuma lagi sharing-sharing aja kayak gitu. Oke, kalau dari aku dosen di DB jujur itu enak-enak banget ya, udah pasti kayak Natali juga. Terus juga terlebih karena aku tuh kan mau tahu ya, in the real case, in the company, kayak gimana sih faktanya di company kayak gitu loh. Sering banget nih dosen-dosen DB, especially Seroy, beliau itu sangat-sangat kayak menurut aku oke banget karena dia tuh kadang di kelas suka
ngasih tahu ini loh guys, nanti Betul. kalian tuh kalau misalnya belajar ini, kalian tuh kalau di company akan kepake banget buat ini. Jadi aku udah tahu kayak pengimplementasikannya tuh seperti apa sih di company seperti itu. Misalkan aku belajar Power BI, kayak ini tuh pengimplementasikannya seperti apa sih, terus di company itu digunakannya seperti apa, kayak gitu loh. Terus juga kita sering banget nih kayak ngobrol kayak gimana kalian nanti mau internnya gimana. Jadi aku Iya. lebih mikirnya kayak oke, jadi udah harus dipikirin dari sekarang nih. Terus kayak dengan semua yang kita udah siapin, kita udah harus seperti apa sih kayak gitu. Terus juga dosennya baik semua sih, kayak Mem Ira, terus Mem Reni, Serjean juga ya kayak ya daging semua sih. Jadi kakak cantik, setelah kalian masuk nih di DB nih, sampai semester 4 ya, sesuai nggak sama expectation kalian? Kan aku mau masuk ke dream job aku ini, jadi aku mau masuk ke DB nih, sesuai nggak nih sama expectation dream job kalian nih? Apakah nyambung nih sama kegiatan yang mau aku tuju atau enggak? Dari Kak Arun nih. Oke, kalau dari aku sesuai sama ekspektasi aku, karena dari awal aku dari research, jadi aku udah tahu nih ekspektasi yang harus aku set seperti apa, terus realitanya yang aku jalanin seperti apa. Itu pasti jawabannya pertama sesuai. Terus juga karena aku sekarang lagi daftar buat intern, itu banyak banget yang seperti aku bilang tadi, requirements-nya itu kayak kamu tuh harus bisa Power BI, Tableau, or anything, dan aku udah siap sama hal tersebut. Terus juga kalau misalkan sesuai atau enggak juga sesuai banget, karena aku tuh suka namanya business development, digital marketing, dan aku belajar itu di DB, dan aku belajar lebih mendalam kayak gimana sih si company itu harus increase engagement social media mereka, dan aku kan juga megang company-nya gitu ya. Jadi itu sesuai ekspektasi banget, dan itu nambah portofolio aku banget guys anyway. Iya. Kalau aku emang kalau misalnya kita sebelum milih concentration kan pasti kita emang harus cari tahu dulu ya kayak konsentrasi itu tuh ngapain aja sih, misalnya di digital business tuh kayak nanti kita bakal jadi apa sih, global business kita bakal jadi apa sih gitu kan. Dan aku sih bener-bener sesuai ekspektasi ya menurut aku, karena emang kan aku juga lagi posisinya sama kayak Aruni juga, kita di semester ini nanti bakal cari intern, dimana kita bakal intern yang dimana kalau misalnya aku buka sosial media, LinkedIn, dan aplikasi pencari kayak lowongan gitu, emang kebanyakan itu tuh yang ke mengarah ke digital marketing, yang dimana dan juga kualifikasinya mereka atau requirements-nya itu sesuai nih, kayak oh ternyata aku di DB ini kayak mantep juga ya gitu, kayak ternyata requirements-nya sesuai, ini banyak juga yang udah pernah aku cobain kayak gitu. Tapi nih, ini bukan promosi ya guys ya. Tapi aku pengen tahu nih, kepo aja, bener gak katanya kalau sama Seru itu benar-benar anaknya kalau mau intern diarahin nih betul-betul. Kalian posisinya kalau mau ngincer ini di sini aja. Jadi di DB ngincernya posisi yang berkaitan dengan DB. Nggak boleh kayak aku DB terus aku mau ke ekspor impor. Itu nggak dibolehin sama Soraya, apakah benar? Jadi kayak udah dituntun gitu nih, yang benar-benar berkaitan, terus kalian posisinya di mana, bisa apply-nya di mana, apakah benar? Oke, dari aku sampai tidak dibolehkan untuk keluar dari DB itu enggak. Karena aku nggak pernah dapet seperti itu ya. Kayak bebas, mau kemana aja bebas. Cuman kalau misalkan kalian mau konsultasi, kayak, Sir, kalau misalkan kayak gini tuh enaknya gimana ya? Itu ya bisa banget ke Seroy. Kan terlebih kalian juga punya advisor ya, jadi kayak bisa konsultasi ke advisornya. Cuma kalau misalkan sampai yang nggak boleh nih, kalau misalkan dari DB itu enggak sih. Iya. Terus juga mungkin lebih ke sharing aja sih, kayak ini kalau misalkan di company ini kalian bisa lo apply di sini. Karena aku juga sering berkomunikasi sama advisor aku, dan beliau juga ngasih masukan gitu, kayak kamu cocoknya ke sini deh, kayak kamu condongnya di sini. Oh, benar-benar. Oke, karena kakak cantik ini benar-benar matang nih pikirannya, udah di plan banget nih dari awal. Boleh dong kasih tips-tips nih buat para angkatan 25 yang masih bingung nih. Apalagi kan bentar lagi kita udah ada event FYC kan, yang mau milih jurusan. Aku nih masih bingung nih jujur, mau masuk kemana nih, antara GB atau DB. Jadi boleh dong, karena kakak cantik ini kan udah benar-benar di plan nih matang-matang, dicari tahu kayak ada matkul apa aja, terus nanti pembelajarannya gimana. Boleh dong kasih share tipsnya nih biar aku nggak gundah nih, kayak takut aku salah masuk jurusan kan. Apalagi aku kan rapuh banget kena ngomong iming-iming kan, masuk sini aja seru, HTB jalan-jalan terus. Nah kan hati aku nih mudah tergerak. Gimana nih?
dari Kak Natali ini? Oke. Kalau dari aku ya, kayak kita tipsnya kayak cari tahu apa sih yang dibutuhin sekarang di dunia kerja kayak gitu. Terus kayak yang paling penting sih ya, kalau dari aku personally, jangan ikut temen sih. Karena kan kalau misalnya kita belajar kuliah kayak gitu kan pasti kita sendiri ya, kayak teman itu buat kayak teman kita belajar aja, tapi nggak sampai ke yang kayak gitu. Jadi kayak itu sih, kayak cari tahu passion kamu juga kayak gitu. Oke, kalau dari aku tipsnya adalah semua jurusan itu sebenarnya baik, semua jurusan dan semua konsentrasi itu baik, punya plus minus masing-masing lah. Tapi memang disesuaikan sama passion kalian. Kayak kalian tuh lebih kemana sih seperti itu dan lebih banyak di research aja. Kayak sekarang kan banyak ya, misalnya bisa kalian cari di internet, kayak misalkan HTB tuh peluangnya kemana sih, GB tuh kemana, terus DB kemana, kayak gitu. Terus juga kalau dari aku lebih banyak tanya ke cutting. Karena kalian bisa tahu nih beneran seperti apa sih, kayak ketika kalian udah masuk ke situ seperti apa sih yang kalian pelajari, kayak gitu sih kalau dari aku. Dan sesuaikan juga ke diri kalian kayak gitu sih, baik buruknya kan sebenarnya balik lagi kan ke yang menjalankan. Kayak walaupun kalian sudah konsultasi ke cutting, kalian sudah deep research, tapi kalau misalkan dari kalian ya setengah-setengah ya hasilnya pun misalkan seperti itu gitu sih. Oke, buat kalian angkatan 25 yang masih bingung dan buat nanti nih calon-calon maba BE 26, nih buat kalian dari kakak cantik ini, kalau bisa nih dari awal kalian di planning nih. Gak apa-apa nih kalian tanya-tanya nih ke cutting-cutting kayak, Kak, ini pelajaran di GB, DB, HTB itu gimana ya? Terus kalian kalau udah tahu nih mau kemana nih, kayak passion aku di sini nih, kayak Kak Aruni nih, digelutin bener-bener sangat amat kompetitif nih. Sama nih kayak Kak Natali nih, kayak dicari tahu terus kayak bener-bener digelutin nih bidang ini. Aku mau di data science, aku mau digelutin juga nih innovationnya. Kak Aruni, software yang benar-benar digelutin juga. Jadi aku udah tentuin dari awal aku mau di DB. Aku nggak bakal pindah ke GB apa kayak nggak bakal makan omong-omongan. Boleh kalian dengar omongan orang lain, tapi jangan diikutin. Seperti kata Kak Natali, dengerin aja kayak kata Aruni. Kata Kak Aruni itu kayak nggak apa-apa tanya cutting aja kayak ini tuh matkulnya gimana, terus nanti anaknya gimana, nggak apa-apa. Itu buat nambah kalian wawasan. Terus kayak oh ternyata kayak gini ya di HTB tuh. Oh ternyata kayak gini ya di jurusan ini. Jadi ada plus minusnya di jurusan itu. Kayak gitu. Oke, kayaknya ini kayak udah kepanjangan nih durasinya. Makasih ya buat kakak cantik, Kak Aruni, Kak Natali atas waktunya. Udah mau menyediakan waktu tuh sharing-sharing ilmunya. Dan itu dia nih, share tips dan juga manfaat apa buat kalian yang mau di jurusan yang digelutin buat angkatan 25 nih. Oke, itu aja dari Batas kali ini. Sebelum itu, jangan lupa ya aku ingetin lagi, follow dan juga subscribe channel-channel dari Batas, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik. Dadah, see you nanti di Batas next. Dadah, bye-bye.